Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat, semoga kita semua dalam keadaan sehat. Baik, untuk materi prakarya kelas 7 pada kesempatan kali ini, pada pertemuan kali ini akan membahas pada bab 2 mengenai budidaya tanaman obat. Tapi sebelum mengetahui lebih dalam mengenai budidaya tanaman obat, kita harus mengerti terlebih dahulu apa sih arti dari budidaya atau penjelasan dari budidaya itu sendiri. Nah, di slide pertama dijelaskan bahwa pengertian budidaya adalah suatu kegiatan terencana pemeliharaan sumber daya hayati yang dilakukan pada suatu area lahan untuk diambil manfaat atau hasil panennya. Nah, sumber daya hayati di sini itu maksudnya makhluk hidup. Nah, dan yang termasuk makhluk hidup itu seperti tanaman, hewan, dan juga mikroba. Jadi, sebenarnya budidaya itu ruang lingkupnya luas dan beragam. Ada di hewan, misalkan di budidaya hewan, contohnya itu ada budidaya ikan hias, kemudian ada budidaya jangkrik, kemudian ada budidaya cacing juga ada. Kalau di mikroba itu contohnya seperti budidaya bakteri, entah itu bakteri apa. Kalau di mikroba itu biasanya bakteri. Nah, berhubung dalam materi kali ini kita fokusnya itu pada tanaman dan kita ambil tanamannya itu tanaman obat. Tapi sebagai pengenalan aja, sebenarnya budidaya tanaman itu banyak. Ada tanaman hortikultura dan tanaman pangan. Tanaman hortikultura juga jenisnya banyak, ada sayuran dan buah. Jadi kalau bisa ditarik kesimpulan dari pengertian budidaya ini, budidaya itu kegiatannya dan sumber daya hayati itu fokus kegiatannya. Jadi mau budidaya hewan atau tanaman juga itu bisa. Nah, lanjut untuk slide kedua, kita sudah sedikit memperdalam mengenai budidaya tanaman obat. Dijelaskan di sini, budidaya tanaman obat kini semakin berkembang seiring dengan kesadaran manusia tentang obat alternatif dari bahan alami. Jadi kebanyakan dari masyarakat itu biasanya jika sedang sakit atau apa tidak langsung ke dokter atau ke klinik. Biasanya masyarakat itu pada umumnya itu mencari obat-obat alternatif apa sih yang bisa menyembuhkan gejala yang sedang dialami. Jadi tanaman obat ini sangat bagus untuk dibudidayakan. Kemudian Indonesia kaya akan aneka ragam tanaman obat yang kurang lebih ada 30 jenis. Nah, tanaman obat dapat tumbuh dengan baik hampir di seluruh wilayah Indonesia. Setiap daerah memiliki keunggulan produk tanaman obat yang dihasilkan. Tanaman obat dapat dimanfaatkan berdasarkan bagian tanamannya, seperti daun, akar, rimpang, buah, dan bunga. Nah, di bawah sini ada beberapa contoh tanaman ya dan bagiannya yang bisa dimanfaatkan. Contohnya ada kunyit dan jahe yang dimanfaatkan di bagian rimpang, kemudian ada katuk sirih di bagian daun, jeruk nipis dan mangkudu di bagian buah, rosella dan mahkota dewa di bagian bunga, akar wangi dan pesak bumi di bagian akar, kemudian ada kayu manis dan brotowali di bagian batang, dan terakhir ada lada dan jintan di bagian bijinya. Lanjut. Nah, kemudian yang C masuk ke jenis-jenis tanaman obat. Setiap jenis tanaman membutuhkan kondisi lingkungan yang berbeda. Sebenarnya pernyataan ini tuh menjawab di yang slide kedua tentang setiap daerah memiliki keunggulan produk tanaman obat yang dihasilkan. Kenapa begitu? Karena sehingga sebelum melakukan budidaya hendaknya kita mengetahui syarat tumbuh dan karakteristik tanaman obat yang akan dibudidayakan. Jadi setiap daerah itu memiliki kondisi lingkungan yang berbeda.
Jadi secara otomatis itu tanaman yang dihasilkan atau yang tumbuh itu berbeda pula, tergantung kebutuhan dari tanaman obat itu sendiri. Nah, di sini ada beberapa description, beberapa jenis tanaman obat, khasiatnya. Ada deskripsi mengenai khasiatnya. Sebenarnya kan dijelaskan di awal bahwasanya di Indonesia itu kurang lebih ada 30 jenis tanaman obat, tapi saya ambil contoh ada 4 saja karena ini umumnya biasa digunakan di masyarakat. Yang pertama itu ada temulawak. Nah, temulawak ini ternyata khasiatnya untuk penyakit mah, kemudian sembelit, sariawan, cacar air, asma, dan sakit kepala. Nah, untuk tanamannya sendiri itu bisa dilihat gambarannya itu ada di pojok kanan paling atas, tanaman untuk temulawak. Kemudian yang kedua ada jeruk nipis. Nah, buah jeruk nipis ini ternyata dapat mengobati batuk, demam, sembelit, dan bau badan. Contoh tanamannya ada di gambar kedua setelah tanaman temulawak itu. Kemudian ketiga ada sirih. Daun sirih umumnya mengobati bau mulut, sakit gigi, dan keputihan. Nah, daun sirih ini contoh tanamannya itu ada di gambar nomor 3 setelah jeruk nipis. Kemudian yang keempat ini patah tulang. Hampir seluruh bagian tanaman patah tulang dapat digunakan sebagai obat. Nah, hampir seluruh itu maksudnya dari batang, daun, akar itu bisa dimanfaatkan sebagai obat. Nah, contoh tanamannya itu ada di paling bawah. Itu contoh tanaman patah tulang. Lanjut, yang kedua itu udah masuk ke sarana produksi dan tahapan budidaya tanaman obat. Jadi, kalau sarana produksi budidaya tanaman obat itu biasanya mencakup bahan dan juga peralatan. Nah, di sini bahan-bahan yang dibutuhkan untuk budidaya tanaman obat itu ada benih atau bibit tanaman obat, kemudian ada pupuk, ada media tanam, dan juga pestisida. Nah, sebagai gambaran aja, benih atau bibit tanaman obat itu sebenarnya berbeda. Kalau benih itu biji tanaman itunya, obatnya. Nah, kalau bibit itu sudah tumbuh daun dan batang kalau bibit. Nah, untuk pemilihan bibit juga, kita itu bibit atau benih ini harus milih yang unggul sehingga itu menghasilkan tanaman yang berkualitas. Kenapa berkualitas? Biasanya bibit unggul itu akan tahan terhadap hama dan penyakit sehingga bagus untuk dibudidaya. Nah, kemudian yang kedua ada pupuk. Pupuk ini sebenarnya untuk pertumbuhan tanaman dan juga untuk menggemburkan tanahnya. Nah, pertumbuhan tanaman itu akan baik bila kandungan unsur hara tanah yang cukup tersedia. Hampir semua tanaman memerlukan unsur hara makro NPK. N itu untuk nitrogen, P itu untuk fosfor, dan K itu untuk kalium. Kemudian yang mikronya itu mineral. Kebutuhan unsur hara bisa didapat dari pupuk organik dan anorganik. Kalau pupuk organik itu dari yang terbuat dari bahan-bahan alami, kalau yang anorganik itu yang terbuat dari bahan kimia. Tapi disaranin sih untuk menggunakan pupuk organik supaya tidak menimbulkan residu kalau kita menggunakan pupuk anorganik. Kalau organik itu tidak menimbulkan residu pada tanaman. Kemudian media tanam. Kemudian ada media tanam. Media tanam tanaman obat biasanya berupa tanah. Nah, pilih tanahnya itu yang gembur dan subur. Kenapa? Karena supaya perakarannya itu lebih leluasa kalau misalkan tanahnya subur dan gembur. Kemudian, tanah yang baik dan subur akan terlihat dari teksturnya dan komposisinya yang seimbang antara tanah liat, pasir, dan remah. Nah, jika tanah di kita kurang subur, maka kita bisa campurkan dengan pupuk kandang, kompos, dan sekam.
biasanya itu menggunakan campurannya itu 2:1:1 kalau di polybag. Jadi 2 untuk pupuk, jadi 2 itu untuk tanah, kemudian satunya itu untuk jadi perbandingannya itu biasanya 2:1. Misalkan 2 itu untuk tanah, biasanya kalau di polybag 2 itu untuk tanah dan 1 itu untuk kompos, mau pupuk kandang atau maupun sekam. Kemudian yang keempat ada pestisida. Nah, pestisida di sini itu diperlukan untuk mengatasi gangguan hama dan penyakit pada tanaman obat. Pestisida yang dianjurkan menggunakan pestisida alami agar tidak menimbulkan residu pada tanaman obat. Jadi kita bisa gunakan pestisida alami, tapi jadi tidak disarankan untuk menggunakan pestisida kimia. Lanjut, nah untuk bagian peralatan, jadi disesuaikan dengan keinginan kita menanamnya di mana. Misalkan mau menanamnya di kebun atau pekarangan, jadi otomatis peralatan yang digunakan juga banyak. Berbeda dengan menanam di lahan terbatas atau tidak ada lahan. Jadi misalnya kayak di teras rumah aja. Jadi untuk alatnya itu lebih sedikit. Nah, kita yang pertama dulu menanamnya di kebun atau pekarangan. Yang pertama disediakan itu peralatannya cangkul. Cangkul itu untuk membuat bedengan. Kemudian ada garpu tanah, itu digunainya untuk menggemburkan tanah. Kemudian ada koren untuk membersihkan gulma. Nah, gulma ini jadi maksudnya itu tanaman yang tidak dikehendaki. Misal kita sedang berbudidayanya itu jahe misal. Nah, di samping jahe ternyata ada tanaman, misalkan tanaman mangga. Jadi tanaman mangga itu termasuk gulma, meskipun tanamannya itu tanaman yang bermanfaat, tetap saja karena kita fokus kegiatannya itu di tanaman jahenya tadi. Jadi mangga yang tadi itu termasuknya itu gulma, jadi harus dicabut gitu. Kemudian ada gembor untuk menyiram tanaman. Nah, itu peralatan yang digunakan misalkan kita menanam di kebun atau pekarangan. Contoh alat-alatnya ada di samping kanan secara berurutan. Pertama ada cangkul, kemudian ada garpu di sampingnya, kemudian di bawah cangkul itu namanya koret, kemudian di samping koretnya itu gembor, itu namanya gembor. Kemudian kalau misalkan kita menanamnya di lahan terbatas atau tidak ada lahan, maka yang digunakan adalah polybag, pot atau wadah, misalkan memanfaatkan dari limbah-limbah. Jadi ada botol, kemudian botol air mineral itu yang tidak digunakan bisa digunakan sebagai wadah untuk tanaman nantinya. Kemudian kaleng juga bisa, cuman kita harus ada perlakuan. Jadi kita bolongin sedikit-sedikit misalkan di botol air mineral itu. Kemudian ada yang terakhir ada skop. Skop ini gunanya untuk memasukkan media tanam ke dalam wadahnya. Nah, yang kedua ini ada tahapan budidaya tanaman obat. Jadi tahapan budidaya tanaman obat itu ada 5. Yang pertama itu ada pembibitan, kemudian ada pengolahan tanah, kemudian ada penanaman dan juga pemeliharaan, dan yang terakhir itu ada panen dan pasca panen. Nah, pembibitan itu bisa dilakukan dengan 2 cara, yaitu secara generatif dan vegetatif. Kalau perbanyakan generatif itu tanamannya itu dilakukan dengan biji. Jadi bijinya itu disemai di dalam wadah atau bisa langsung ditanam secara langsung. Kalau perbanyakan vegetatif itu biasanya dengan cara
Stek itu ada kalau di tanaman obat ada sirih, brotowali, dan lada. Kemudian ada cangkok, ada di mahkota dewa. Kemudian kalau okulasi ada di belimbing wuluh. Nah, untuk pengolahan tanah, jadi setiap jenis tanaman obat itu membutuhkan kondisi tanah tertentu agar dapat tumbuh dan berkembang secara optimal. Jadi dalam budidaya itu tanah itu sangat penting karena merupakan media tanam. Jadi harus ada pengolahan supaya tanahnya itu lebih gembur dan lebih subur. Kemudian penanaman itu bisa dilakukan dengan 2 cara. Ada penanaman misal di polybag atau misalkan di pekarangan. Jadi seperti itu. Kemudian yang paling khusus banget di budidaya itu di bagian pemeliharaan. Di pemeliharaan ada penyiraman, penyulaman, pemupukan, penyiangan, pembubunan, dan pengendalian OPT. OPT itu organisme pengganggu tanaman. Nah, di penyiraman itu jadi diatur tergantung dengan kelembaban tanah dan juga keinginan dari tanaman. Ada yang tanaman itu sukanya di kelembaban tanahnya itu yang sedang, rendah, dan juga tinggi. Jadi kita atur aja. Tapi pada umumnya sebaiknya penyiraman itu dilakukan setiap hari pada pagi dan sore hari. Nah, yang kedua itu ada penyulaman. Jadi penyulaman itu penanaman kembali tanaman yang mati atau tumbuh tidak normal. Jadi maksudnya itu penyulaman itu kita mengganti tanaman-tanaman yang kita sudah tanam itu ternyata ada yang mati. Jadi kita ganti dengan tanaman yang baru. Itu yang namanya penyulaman. Kemudian pemupukan. Nah, pemupukan ini hampir sama dengan penyiraman tapi hanya beda di waktunya saja. Kalau pemupukan itu biasanya pada saat kalau tanaman kita itu terlihat kurang subur, terlihat kurang bagus. Contohnya itu misalkan pada daunnya agak kuning, jadi kita bisa lakukan pemupukan. Atau batangnya itu yang kurang kokoh, kita bisa lakukan pemupukan itu. Kemudian ada penyiangan. Penyiangan ini pembersihan gulma agar tidak ada kompetisi dengan tanaman yang dibudidaya. Yang dijelaskan di awal tadi, misal ada tanaman jahe dan tanaman mangga. Kenapa tanaman mangganya harus dicabut atau harus dibersihkan? Karena nantinya itu bisa berakibat pada kompetisi makanannya. Jadi nanti makanannya sebenarnya dihasilkan untuk jahe nanti bisa dimakan juga oleh tanaman mangga tersebut. Jadi kita harus cabut. Kenapa? Karena menghindari kompetisi itu sehingga tidak ada kekurangan unsur hara. Nah, kemudian ada pembubunan. Pembubunan ini bertujuan untuk memperkukuh tanaman. Dan yang terakhir itu ada pengendalian OPT, organisme pengganggu tanaman. Jadi pengendalian OPT ini bisa dilakukan secara manual juga. Misal di daun ada ulat atau ada tanaman, ada hewan yang bisa merusak si tanaman tadi, kita bisa buang. Itu juga termasuk ke pengendalian. Nah, kalau panen dan pasca panen itu cara penanganan setiap jenis tanaman obat berbeda-beda tergantung dari pemanfaatannya. Ada tanaman yang dimanfaatkan seluruh bagian tanamannya dan ada pula yang dipanen hanya bagian tertentu saja. Jadi yang penjelasan di awal juga, yang tadi misal temulawak di bagian rimpangnya saja dan seterusnya gitu. Nah, di sini ada beberapa contoh. Yang di sebelah kiri itu gambaran mengenai pembibitan. Ini pembibitan secara vegetatif. Ada yang di sebelah pojok sini kiri itu ada cangkok, kemudian ada okulasi di sini. Okulasi di sini itu menggunakan sambung mata. Kemudian di bawahnya ada pengolahan tanah. Nah, yang dimaksud bedengan itu, nah
gundukan tanah-tanah itu yang dimasuk bedengan. Kalau yang di bawahnya itu aliran airnya, supaya tidak air itu tidak berhenti di situ gitu, jadi mengalir supaya nantinya tidak langsung ke akar tanamannya, nanti berakibat busuk akar. Kemudian yang terakhir ada penanamannya. Nah, penanaman itu ada dua, bisa dilakukan di polybag, misalkan kita lahannya tidak cukup, dan atau juga bisa langsung di tanah kalau lahannya memang banyak. Nah, di bagian kanan ada kegiatan pemeliharaannya. Itu ada yang tadi penyiraman, kemudian yang sebelahnya ada penyulaman. Nah, yang di bawah kedua pojok kanan itu ada pemupukan. Nah, di sini itu ada pencabutan gulma yang tadi itu. Kemudian yang terakhir di foto ini ada pembubunan, kegiatan pembubunan. Nah, yang ketiga itu jadi di sini ada cara tahapan budidaya tanamannya. Yang pertama itu ada 3 cara. Yang pertama kita lakukan perencanaan, yang kemudian kedua persiapan sarana dan peralatan, yang ketiga itu tahapan budidaya tanaman obatnya. Jadi, nah, perencanaan di sini kita itu harus menentukan apa sih yang bibit apa yang mau kita gunakan, mau jahe atau melawak atau yang lainnya, jeruk nipis, apa aja. Jadi kita lakukannya itu di perencanaan. Terus apa saja, kalau misalkan jahe, apa saja yang dibutuhkan peralatannya, kemudian bahannya apa saja yang dibutuhkan, jadi dijelaskan di bagian perencanaan. Nah, berlanjut, kalau sudah mengetahui semuanya, kita lakukan persiapan sarana dan peralatan. Sebagai contoh di sini itu kita mau budidayanya itu, tanaman obatnya itu tentang jahe. Jadi kita sediakan bahan dan alatnya. Kemudian lanjut langsung ke prakteknya. Setelah melakukan persiapan semuanya, kita langsung lakukan praktek. Yang pertama itu tentunya media tanam dulu, yaitu dengan mencampur tanah dan pupuk kandang. Nah, tadi itu supaya tanahnya itu lebih gembur dan subur. Nah, tanah dipupuk dengan pupuk kandang yang sudah matang, jadi yang sudah lama pupuknya itu. Nah, media disiapkan 1 minggu sebelum penanaman. Kenapa? Karena disiapkannya 1 minggu sebelum penanaman, karena supaya media tanam dan pupuk kandangnya itu tercampur rata, sehingga si tanahnya itu lebih subur. Kemudian yang kedua, masukkan tanah. Kalau sudah 1 minggu, kemudian masukkan tanah ke dalam pot atau polybag. Sebenarnya kalau ukuran pot polybag itu disesuaikan dengan keinginan kita aja. Kemudian yang kecil yaitu bibit yang digunakan berumur 9-10 bulan. Kenapa kita gunakannya yang 9-10 bulan? Karena pada saat itu pada masa-masa produktif sekali bibitnya itu. Lanjut, kemudian ternyata jahe itu tidak memerlukan air terlalu banyak. Jadi kalau masih dalam keadaan lembab, kita tidak usah siram. Tapi kalau misalkan sudah kering, kita lakukan penyiraman. Jadi sedang-sedang aja kalau untuk penyiraman di jahe. Nah, kemudian ada pemupukan. Pemupukan jahe ini ternyata selama 10 bulan itu ada 3 kali pemupukan. Yang pertama itu 2-3 bulan. Jahe berumur 2-3 bulan itu dipupuk pertama. Kemudian yang keduanya itu 4-6 bulan dipupuk kedua. Yang ketiga itu yang terakhir 8-10 bulan. Nah, dilihat di sini, jika daun jahe sudah terlihat kuning dan mengering kayak gambar yang di samping, jahe itu siap dipanen. Tapi itu kalau untuk obat. Kalau misalkan kita untuk
gunainya untuk bumbu dapur, jahe untuk umur 4 bulan juga bisa dipanen. Kemudian yang tahap terakhir itu jahe yang dipanen dibersihkan dengan air. Setelah bersih dipotong-potong dan dikeringkan. Jahe yang sudah kering dikemas dalam kantong. Isi kemasan tidak boleh terlalu banyak dan kemasan tidak boleh ditumpuk terlalu tinggi. Jahe kering disimpan di gudang yang bersih dan kering. Jadi itu semua rangkaian tahapan cara budidaya tanaman obat. Sudah selesai. Terima kasih. Jadi itu tadi penjelasan mengenai materi budidaya tanaman obat. Kalau misal ada yang belum jelas, boleh silakan ditanyakan di chat personal atau di WA. Mungkin itu saja penjelasan untuk materi kali ini. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.